Jenny dan Anek berpisah di rumah sakit. Pria itu berangkat ke perusahaan sementara Jenny pulang ke mansion bersama dengan Zoya. Dua wanita itu dijemput oleh supir, dan langsung meluncur ke mansion. Namun, di pertengahan jalan, Jenny teringat akan sesuatu yang harus dia ambil di apartemen milik suaminya. Tempat tinggal semasa dia belum menikah dengan Anek. "Mom, sepertinya kita harus mampir dulu ke apartemen Anek. Ada sesuatu yang harus aku ambil," ujar Jenny kala itu. Zoya menoleh dan langsung mengangguk untuk memberi jawaban. "Oh ya sudah, kita ke apartemen sekarang." "Pak, apartemen Anek dulu ya," ucap Zoya meminta pada sang supir. Pria yang ada di balik kemudi langsung patuh. Dia membawa kendaraan roda 4 itu sesuai dengan petunjuk Zoya. Hingga tak berapa lama kemudian, akhirnya mobil itu sampai di depan gedung tinggi. Jenny langsung izin untuk keluar. Awalnya Zoya menawarkan diri untuk menemani, tetapi Jenny menolak, sebab dia tidak akan lama. Wanita hamil itu melangkah dengan santai, memasuki lift menuju unit apartemen suaminya. Begitu masuk, Jenny sedikit merasa ada yang aneh. Padahal apartemen itu jarang disinggahi, tetapi rasanya seperti ada yang tinggal di dalamnya. Jenny mencoba untuk menghilangkan pikiran buruk itu. Dia terus melangkah hingga tangan langsing itu akhirnya membuka pintu kamar. Ruangan itu tampak masih temaram, hingga Jenny memutuskan untuk menyalakan lampu. Namun, tiba-tiba jantungnya dibuat berhenti berdetak saat dia melihat ke arah ranjang. Ada gadis cantik yang tengah tertidur pulas di bawah selimut tebal. Siapa dia? Kenapa dia tidur di apartemen Anek? Jenny terus memegangi mulutnya yang menganga. Sementara matanya menelisik gadis cantik itu. Pikiran Jenny berkelana. Dia sangat yakin bahwa Anek tidak akan mengkhianatinya. Tetapi kenapa ada gadis ini di sini? Sebenarnya dia siapa? Perasaan ibu hamil itu mulai tak enak, dan dadanya terasa sesak. Dia yang akhir-akhir ini mudah tersentuh akhirnya tak kuasa menahan genangan air yang memenuhi kelopak matanya. Anek tidak mungkin mengkhianatiku, ucap Jenny sambil menggelengkan kepala. Dia menarik nafas dan menghembuskannya secara perlahan, mencoba bersikap tenang. Dia tidak boleh gegabah, sebab semuanya belum jelas. Pelan, dia menghapus air matanya, meskipun rasanya sangat berat. Jenny memutuskan untuk membangunkan gadis cantik yang bernama Ciara, wanita yang diam-diam adik iparnya sembunyikan. Dia tidak tahu kalau De ternyata meminjam apartemen ini dari Anek. Saat Jenny mendekat, jantungnya malah seperti diremat, melihat Ciara memakai pakaiannya. Ludah wanita itu tercekat di tengah tenggorokan. Namun, Jenny tak goyah, dia menggoyangkan bahu Ciara dengan cukup keras. "Bangun," ucap Jenny sedikit bergetar. Dia berusaha menyembunyikan kesedihannya agar ia tidak terlihat lemah. Andai memang benar kalau gadis ini adalah simpanan suaminya. "Aku bilang bangun." Kali ini Jenny mengeluarkan suara cukup keras. Tak bisa bohong. Wajah Ciara terlihat sangat manis dan sangat muda. Jauh dengan dirinya yang sudah dewasa. Apakah itu semua bisa menjadi alasan untuk membuat Anek berpaling darinya? Padahal baru beberapa saat lalu mereka merasakan bahagia, sebab mereka akan memiliki anak kembar. Namun, saat ini dunia Jenny benar-benar terasa hancur. Kening Ciara mulai mengernyit saat ia merasakan pergerakan di anggota tubuhnya. Dia sedikit mengerjap hingga seseorang yang berdiri tak jauh darinya dapat ia lihat. Kelopak mata Ciara melebar seketika. Dia terduduk karena merasa terperangah. Melihat Jenny yang tiba-tiba ada di kamarnya. Ciara mencoba mengingat-ingat, hingga memori itu kembali.
Ciara pernah melihat wanita ini menggendong anak kecil dalam sebuah figura foto yang disimpan di lemari pakaian. Apakah dia ada hubungannya dengan The? Sebab Ciara bisa melihat bola mata wanita itu memerah nyaris menangis. "Siapa kamu?" tanya Jenny langsung. Bibirnya bergetar hebat sementara dadanya benar-benar terasa sesak. Dia meremat kepalan tangannya di bawah sana. Dia harap apa yang dikhawatirkan tidak pernah terjadi. Anek adalah miliknya, selamanya. Ciara membalas tatapan mata Jenny. Dia terlihat kebingungan. Takut salah bicara yang membuat urusan bertambah runyam. Ciara akhirnya berkata dengan terbata. "Aku teman pemilik apartemen ini." "Teman?" ulang Jenny. "Benarkah Anek memiliki teman seorang gadis kecil? Sudah berapa lama kamu di sini?" Ditanya seperti itu, tangan Ciara malah gemetar. "Seminggu lebih." Rasa sakit di dada Jenny kian meningkat, tetapi dia terus mencoba untuk sabar. "Lalu?" Jenny menjeda ucapannya. Bola mata wanita itu sudah memanas siap meluncurkan bulir-bulir bening. "Kenapa kamu memakai bajuku? Apa kamu sudah meminta izin?" Ciara semakin merasa terperangah. Memandang tubuh kecilnya. Jadi, baju yang ia pakai masih ada pemiliknya. Dia jadi serba salah sekarang. Ciara menggigit bibir bawahnya dan menundukkan kepala. "Maaf, Nyonya. Tapi pemiliknya yang mengizinkan aku memakai baju ini. Sejak aku datang pertama kali, dia membiarkan aku bebas melakukan apapun, termasuk memakai pakaian yang ada di lemari." Jelas Ciara, sebab ia benar-benar tidak tahu kalau sebenarnya apartemen ini adalah milik saudara kembar The. Jawaban Ciara membuat kesalahpahaman itu semakin nyata. Jenny semakin menutup mulutnya. Bahu wanita berdada besar itu naik turun dengan air mata yang sudah menetes. Akhirnya dia terisak-isak. Saat itu Ciara yang merasa bersalah segera turun dari ranjang. "Nyonya, ada apa? Kenapa Anda menangis?" "Cukup. Jangan mendekat," ketus Jenny. Amarah di dadanya akhirnya meletup. Dia segera menghapus air matanya dan memicing tajam ke arah Ciara. Andai bukan gadis kecil yang terlihat polos, mungkin Jenny sudah menjambak atau menamparkan wajah Ciara dengan keras. "Asal kamu tahu, aku adalah istrinya. Aku sedang mengandung anaknya. Andai dia bersikap baik padamu, aku pastikan dia hanya menganggapmu sebuah mainan," ucap Jenny dengan nada geram. Lantas setelah itu dia pergi dari apartemen, membawa luka pedih di hatinya dan meninggalkan Ciara yang tampak kebingungan. Melihat bola mata Jenny yang memerah, Zoya sangat yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan menantunya ini. Namun, saat ditanya Jenny selalu mengatakan tidak, membuat Zoya paham satu hal, bahwa wanita itu enggan bercerita kepadanya. "Are you sure? Tidak ada yang kamu sembunyikan dari Mommy?" "No, Mommy jangan khawatirkan apapun." Jenny menjawab itu dengan mengulum senyum, meyakinkan pada Zoya bahwa tidak terjadi apa-apa. Namun, Zoya tak percaya begitu saja. Sepertinya semua ini ada sangkut pautnya dengan sang putra. Zoya akhirnya mengalah. Dia tidak mau terlalu jauh untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Akhirnya mereka kembali ke mobil. Sesampainya di mansion, Jenny tak dapat membendung lagi rasa sakit di hatinya. Dia menelpon Anek untuk segera pulang. Tak peduli apa yang sedang pria itu lakukan, pokoknya dia ingin sebuah penjelasan. "Aku bilang pulang, An," jerit Jenny kala itu, yang akhirnya membuat Anek tak bisa berkutik. Dia merasa sesuatu yang lain. Sepertinya ada yang terjadi pada istrinya. Namun, sumpah demi apapun, dia tidak bisa menebak itu apa.
Baik, aku pulang sekarang, jawab Anek dengan pasrah. Namun, Jenny yang sudah tak sanggup menahan sesak di dadanya, tak menjawab apapun. Dia langsung mematikan panggilan mereka dan menangis sejadi-jadinya. Anek melajukan kendaraan roda empatnya dengan kecepatan tinggi, hingga mengurangi waktunya di jalan raya. Sampai di mansion, hanya satu yang dia tuju, yaitu kamar. Pria tampan dengan setelan jas itu tergugu, melihat Jenny yang begitu menyedihkan. Wanita hamil itu menangis entah sebab apa, padahal tadi pagi mereka masih tertawa bahagia dan merasa sempurna karena saling memiliki. Hanya gara-gara sebuah kesalahpahaman, pertengkaran sengit pun terjadi. Jenny selalu menuding Anek. Namun, pria itu sama sekali tak mengerti kemana arah pembicaraan istrinya. Hah? Jenny merasa bodoh sendiri. Bola matanya menyalak seolah tak ingin melunak. Kamu benar-benar tidak sadar apa yang sudah kamu lakukan? Kamu menyembunyikan seorang gadis di apartemen, tanpa bercerita apapun padaku. Dan sekarang, kamu berlagak tidak tahu. Aku bertemu dengannya, An. Aku melihat dia tidur di ranjang yang pernah kita pakai bersama. Bahkan dia memakai pakaianku. Teriak Jenny dengan emosi yang semakin meluap. Sementara Anek hanya bisa menganga. Seorang gadis. Anek memejamkan mata sejenak, dan dia baru saja mendapatkan ingatannya. Dia lupa menjelaskan pada Jenny bahwa di apartemen ada teman dia yang menginap. Namun, sumpah demi apapun Anek tidak tahu kalau dia adalah seorang gadis. Pasti gara-gara itu semua, mereka jadi salah paham. Jenny pasti berpikir bahwa dia selingkuh. Gila, sungguh gila. Dia benar-benar perlu diberi pelajaran. Anek memijat pelipisnya yang berdenyut dengan satu tangan yang bertolak pinggang. Sementara Jenny senantiasa sesenggukan, bahu wanita itu naik turun seiring tangisannya yang terdengar memilukan. Helaan nafas panjang memenuhi udara. Anek yang merasa bersalah karena telah membuat wanita itu menangis, mencoba meraih bahu Jenny. Tapi wanita berdada besar itu selalu menepisnya. Seolah enggan untuk menerima sentuhan itu. Namun, Anek tak menyerah. Dia berjanji akan menjelaskan semuanya dengan sejelas-jelasnya. Sayang, ayolah. Anek meraih kembali tangan Jenny. Dan kali ini tidak ada penolakan. Sepertinya Jenny mulai bisa diajak kerja sama. Come on, dear. Baby kita pasti lelah kalau mominya berdiri terus. Aku bersumpah. Gadis itu tidak ada kaitan apapun denganku. Jadi kamu tidak perlu menangis seperti ini. Tapi kenapa dia ada di sana, An? Tanya Jenny dengan suara yang sudah sumbang. Matanya kembali menggenang, dan langsung disapu oleh ibu jari Anek. Makanya dengarkan penjelasanku. Ayo kita duduk dan tenangkan dirimu. Ingat, semua ini tidak bagus untuk kandunganmu, sayang. Kamu tidak boleh stres. Mendengar itu, akhirnya Jenny semakin luluh. Dia patuh pada ajakan Anek untuk duduk di sofa. Keduanya duduk berdampingan. Sekali lagi Anek menghapus jejak basah di pipi Jenny dan mengecupnya beberapa kali. Satu yang harus kamu ingat, selamanya aku adalah milikmu. Cepat katakan, jangan banyak bicara lagi. Iya, sayang. Aku hanya ingin mengingatkan kamu. Satu tangan Anek menyentuh perut Jenny, sementara tangan yang lain merogoh ponsel. Dia ingin memperlihatkan riwayat pesanda saat pertama kali pria itu meminjam apartemennya. Dari awal sampai akhir, Anek menjelaskan tentang ketidaktahuannya. Dia tidak tahu bahwa dia diam-diam menyembunyikan seorang wanita. Dan dia pun tidak merasa curiga, sebab dia sangat paham bagaimana sifat saudara kembarnya. Ya, satu spesies dengan Caka.
Aku berani bersumpah. Aku juga tidak pernah melihat gadis yang kamu maksud. Karena De menyembunyikan semuanya. Jelas Anek dengan begitu gamblang. Jadi gadis itu berpikir bahwa De adalah pemilik apartemen itu? Karena dia bilang dia adalah temanmu. Dia juga memakai bajuku atas izinmu. Anek menghela nafas. Dia meraih tangan Jenny dan menciumnya. Mungkin seperti itu. De tidak akan banyak bicara kecuali pada orang-orang yang memang dekat dengannya. Waktu itu dia hanya izin memakai barang-barang yang ada, dan aku mengizinkannya. Aku mana tahu dia juga meminjam bajumu. Bibir Jenny mengerucut. Kamu tidak sedang membohongiku, kan? Astaga. Anek memutar bola matanya lalu menangkup kedua sisi wajah Jenny. Kalau kamu tidak percaya, kita bicarakan nanti dengan De. Biar dia yang bercerita langsung padamu. Tapi aku takut dengannya. Takut apa? De tidak akan menggigit. Andai dia macam-macam aku yang akan menghajarnya. Tenanglah. Apalagi yang kamu khawatirkan? Akhirnya perlahan-lahan Jenny mulai percaya. Pikirannya sekarang berangsur tenang dan semakin tenang saat Anek membawa tubuhnya masuk ke dalam dekapan pria tampan itu. Percayalah padaku, Jen. Aku tidak akan berpaling darimu. Perjuangan untuk mendapatkanmu sangat sulit. Aku tidak mungkin melepaskanmu dengan begitu mudah. Apalagi hanya untuk jambu-jambu di luar sana. Mereka semua akan kalah dengan semangka. Buk. Dasar anaconda. Dan ini baby anacondanya. Anek mengelus perut Jenny dengan lembut, hingga wanita itu pun mengulas senyum.